Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Hari ini kami masih berada di perkebunan milik Pak Haji Cahyani ya, yang ada di Banjarsari. Jadi kegiatannya masih mengontrol hasil graftingan, kemudian mengontrol percabangan-percabangan yang memang perlu untuk dibuang ya. Saya masih bersama Kang Ridwan ya, pemilik kebun dut anggur yang ada di Tasikmalaya, juga Mang Kakak di sini tuh. Kang Ridwan sedang ngecek pertumbuhan anggur yang ada di sini. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat ya. Ini berada di lorong, kira-kira 20 meter ini ada nih tuh. Jadi ini dulu si batang bawahnya itu memang lokalan ya Kang Ridwan ya. Terusan sama Kang Ridwan ganti sama graftingan jenis impor. Tuh. Kalau Masjid Alamin jadi gang Dari sana lihat ya. Sini terus tuh. Bakal katulah pagi beres. Gang anggur. Tiga jadi gang anggur. 20 meter kira-kira ini ada. Gang Mutia gitu. Mohon. Tuh. Karena masjid di ya jadi Lihat ya, bagus-bagus lagi figur-figur. Alamin itu kalangan tuh. Mohon. Pak Haji, ini yang di lorong kira-kira ada berapa varian Pak Haji? Ada mungkin graftingan, ada Hasil graftingan. banana, ada Dixon, ada Jupiter, Jupiter. Jupiter, ada Japi. 10 variasi ada. 10 varian ya. Di ujung. Oh. Itu di ujung Nanti ada akademik. Teman-teman bisa bayangin ya, ketika ini sudah mulai berbuah, otomatis nanti di lorong ini si buahnya itu berwarna-warni ya. Jadi tambah cantik nih lorongnya. Bakalan banyak yang selfie nanti di sini Waji. Tuh. Enak tuh. Ya udah mati ya, Bang. Graftingan lihat. Pindah ke handap. Teh kudu nem tadina angkat ka luhur. Mohon. Tuh Mang Kakak sedang mengecek pohon. Tah, asana bagus tina anak-anak. Ya, kita nyenak buah mah. Eta jalur eta nyenak buahnya. Jadi senangnya Pan? Ya disambung Dixon sama Dixon. Tapi kita cek nanti. Ini batangnya apa? Batang bawahnya? Isabella. Isabella ya. Isabella. Nah, ini kan terumbus lagi nih teman-teman. Ini kan terumbus lagi. Kita buang aja kalau yang terumbus ini. Kita sambung lagi. Nah, ciri-ciri daun Isabella seperti ini kurang lebih. Tuh. Terus yang paling Besar-besar ya? Ya, spesifik. Lihat di bawahnya ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus. Untuk yang jenis Isabella aja. Ada lagi jenis RM biasanya yang rata-rata ada. Jadi rencananya yang banana ini sekarang mau diapa ini, Kang? Kita ini kan ada yang belum jadi. Ini sebetulnya udah jadi kemarin, cuman semplak ya kalau bahasa Sundanya. Copot. Jadi semplak barudak gitu. Kita coba sambung lagi di bawahnya ya, mudah-mudahan sama jenis montrok. Karena Pak Haji suka jenis montrok. Montrok, kita ya. coba. Mudah-mudahan ketika disambung sama kayak yang di atas, yang Dixon sama banana langsung keluar bunga. Keluar bunga ya. Berarti nanti ini sambung sama entres yang fase generatif dengan generatif. Oke. Keluar pecah itu udah pecah. Kalau yang ini Kang, penyebab tidak tumbuhnya kenapa? Kira-kira? Kira-kira yang pertama nutrisi udah kesedot sama yang atas. Bisa jadi karena bawa bunga juga, pasti pohon itu menyalurkan nutrisi lebih ekstra yang ke bawah bunga. Bawang bunga ya. Ya. Terus yang kedua tadi si tunas ininya Keluar tunas dari batang ya, bawah ya. batang Isabellanya setelah pembuangan. Lihat, batangnya pun pada besar-besar. Ini Pak Haji berapa tahun Pak Haji? Batangnya bisa sebesar ini? Ada 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Paling dulu ini mah. Paling dulu ya. Paling pas belajar pengen Belajar. Sekarang mah udah banyak ya Pak Haji ya. Jadi di kebun Pak Haji ini teman-teman tuh bisa dilihat ya, di tengahnya itu banyak buah-buahan. Buah-buahan yang saya nggak kenal juga ada di sini.
Taman buah jadi nanti di sini. Itu kayak. No, entar jangan no. Nah, kita lihat ya sebelah sini nih. Jangan nambah telan no. Di sebelah sini pun ada teman-teman tuh, bisa dilihat ya. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan menonton channel ini ya, untuk yang daerah Banjarsari, bisa teman-teman lihat ya nanti ke sini, ke tempatnya Pak Haji Cahyani ya di Banjarsari. Lihat ya, banyak ya. Ini varian apa, Bang? Kayaknya trans. Ya. Kelihatan dari daunnya trans. Kelihatan dari daunnya. Trans. Nah, Kang nih, kayaknya ini mesti dibahas juga. Ya. Ini kan kebetulan si batangnya itu gepeng. Nah, sedangkan yang bagus itu kan mesti bulat ya. Bulat, ya. Nah, penyebab gepengnya ini kenapa ini? Yang pertama biasanya kembali ke pemberian nutrisi juga mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi ya. Nutrisi jika feed pohon tidak tercukupi nutrisinya ya, jadi pertumbuhannya itu kurang vigor ya, sehingga menyebabkan pertumbuhan gepeng juga. Terus yang kedua, pengalaman saya, setiap tunas air yang dari bawah ini nggak ada. Harusnya biasanya untuk batang bulat, tunas air yang dari bawah ini ada, teman-teman, ngebantu pembesaran batang juga biasanya seperti itu. Gitu ya. Cuman ini baru kelihatan di atas, noh. Kalau udah di atas ini kan tunas airnya banyak. Yang di atas mah bulat ya. teman-teman ya. Yang banyak tunas airnya, si batangnya bulat, Iya, sedangkan yang primernya ini masih gepeng. Tapi nanti juga seiring waktu, insya Allah bakal mengikuti bulat, teman-teman. Kalau udah seiring waktu dan penyerapan nutrisinya lebih udah bagus, insya Allah pertumbuhannya juga bakal bagus lagi, teman-teman. Kalau misalkan pengen bulat pun dari bawah, otomatis mesti dipotong dulu ya. Ya paling gitu. Nunggu tunas ya, baru paling ya. Cepet ya. Mau lebih cepat itu, tapi sayang kan ini udah lambat ke atas. Tuh, Bang Kakak lagi sibuk tuh, teman-teman. Nih, ini senior patah senior. Jadi gitu. Kita coba sambung lagi ya, teman-teman, sama Bang Kakak sambil cek yang lainnya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang kebetulan menonton video ini ya, yang daerah Banjarsari, mungkin bisa datang langsung ke perkebunan milik Pak Haji Cahyani. Ini gang naon itu nya? Pak Haji gang naon itu namanya teh? Gang naon namanya? Pamiono hoyong ka dieu? Gang Mutia. Oh, Gang Mutia katanya. Jadi Gang Alamin. Nanti jadi gang anggur. Yang ketiga Gang Anggur. Gang Anggur. Tuh, itu. Gang Pengangguran. Kita coba lihat ke atas ya, teman-teman. Nih, Mang Kakak lagi apa nih? Kuat nggak ya? 2. Nah, tuh. Mang Kakak kembali lagi nge-grafting, teman-teman. Rencananya disambung sama varian apa, Kang? Ini sama Mondrop juga ya? Mondrop. Jadi ciri-cirinya buah mondrop itu panjang berarti ya, Kang ya? Iya, panjang. Panjang terusan hitam terusan kayak buah jambunya. Iya, sama udelan. Ada udelan teh apa sih? Jadi apa ya? Kalau kita Sunda Kayak buah jambu lah, jambu air. Jadi si ujungnya itu ada ininya. Eksperimen. Buka jantan juga susah. Jadi Mondrop. Jadi Oke, kita turun aja, teman-teman. Aduh. Jadi ini kan memang gang, teman-teman, jadi banyak yang lewat ke sini. Kiwi. Mang Kakak.
kita sambil tanya-tanya sama Mang Kakak nih. Mang Kakak, kalau semisalkan bentar, ada motor. Bentar, ada motor lewat. Pak. Oke, kita kembali lagi tanya. Kalau semisalkan hasil graftingan awal kayak gini, maka nih pas beres disambung kira-kira muncul tunasnya itu berapa hari, Kang? Normalnya? Normalnya sih 2 mingguan. 2 mingguan ya. Tapi kadang ada yang tiga hari sih jarang. Paling 2 mingguan sih normal. Tapi ada juga yang baru beberapa hari, baru 5 hari, udah keluar biasanya. Kalau efek pohon lagi figur-figurnya, terus juga sehat nutrisinya, nutrisi dari indukan awalnya ya. Nah, biasanya dia 5 hari juga udah langsung pecah tunas biasanya. 2 minggu. Tapi idealnya sih 2 minggu dilihat. Kalau misalnya 2 minggu dia ada stagnan atau mungkin nggak pecah, memang ada beberapa kemungkinan juga itu. Kemungkinannya biasanya ya kalau nggak busuk atau memang dia nggak lagi dorman. Karena ada kasus itu sampai 1 bulan lebih dia nggak pecah, nggak terubus, tapi entres masih segar, masih sehat, batang anggur juga masih sehat indukannya. Biasanya ada yang 1 bulan lebih, tapi dia dilihat juga sih, dilihat kembali kondisi daripada entres. Biasanya itu sangat berpengaruh. Kalau entres yang kena jamur ya biasanya lebih cepat, baru beberapa hari bisa dia langsung cepat gosong kalau kena jamur. Soalnya gini, Kang, kan biasanya terutama yang memang sudah mencoba menanam pohon lokalan itu kan suka takut tuh, takut misalkan pengen disambung ulang kayak gini kan. Kalau misalkan sudah tahu kayak gini, otomatis mereka mudah-mudahan bisa ya. Ya, memang karena kan paradigma di kita ya, anggur itu selalu didedikasikan susah berbuah, iya, dan rasanya asam ya. Itu paradigma di kita, itu nggak bisa dihilangkan paradigma untuk anggur susah berbuah, kemudian dari rasa asam itu nggak bisa dipungkiri lah. Memang kebanyakan kan saat ini sebenarnya memang tidak ada anggur memang asli dari kita, termasuk anggur-anggur yang saat ini ditanam kan, yang asam itu kan sejatinya kalau misalnya dilihat dari sejarah itu bukan dari asli endemik Indonesia. Cuman karena sudah lama tinggal di sini di Indonesianya, jadi disebutnya anggur lokal. Iya. Semua anggur kan impornya. Iya. Jadi mungkin dulu ya lebih ke politik juga mungkin ya, sengaja dibawa ke Indonesia yang masam-masam supaya orang-orang Indonesia nggak bisa ngerasain yang manis-manis. Bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan memang kebutuhan pada saat itu bukan itu. Iya. Mungkin untuk minuman mungkin ya. Wine kan, daripada dibuat dari di sana, produksi lebih baik mentahnya di sini, produksi di sini. Mungkin ya. Iya, juga. mungkin juga. Ya. Soalnya kalau lihat-lihat juga di Indonesia memang banyak ya varian-varian lokalan kayak gini. Banyak. Tapi ya akhirnya memang ada yang langsung dibabat ya, langsung ditebang, dibabat, digundulin bahkan karena ternyata asam. Yeah. Ya memang itulah anggur gitu. Itulah anggur banyak jenisnya. Jadi tanaman anggur ini unik ya, unik sebetulnya. Dari cara mulai nanamnya juga, terusan anggur itu settingan juga kalau misalkan kita pengen ngebuahin ya. Iya. Kapanpun bisa sebetulnya, asalkan si batangnya ini memang sudah profesional kayak gitu ya, sudah profesional. Kemudian juga harus sebisa mungkin sih dinaungi. Sebisa mungkin dinaungi karena kalau membuahkan di musim hujan, semua buah lah, hampir semua buah saya. Tapi rontok. Enggak hanya anggur aja, semuanya lah. Makanya kalau bisa memang di atap. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga kalau misalnya satu anggur penanaman di atap kan. Makanya juga harus tahu juga ada beberapa varietas anggur yang lebih, boleh dikatakan lebih daya tahan pohonnya dia lebih cenderung kuat lah.
tapi tetap sekuat-kuatnya dia akan tetap kena terserang. Sekuat-kuatnya pohon jamur dia akan tetap terserang kena. Nah, berdasarkan pengalaman Mang Kakak, kira-kira tanaman yang memang cocok di daerah tropis kayak di Indonesia kayak gini, itu apa kira-kiranya? Untuk anggur, yang tahan hujan. Semuanya cocok dengan catatan di atap. Kalaupun tidak di atap, ada beberapa varietas di Tasik ya. Kalau untuk di Tasik dari tempat di sana, karena setiap daerah kan beda topografinya. Iya. Kalau di Tasik kayak Trans, Minel, Gibson lumayan kuat, Deco Nurnew, terus juga Beauty Krat Soka lumayan kuat, Ruby Anniversary lumayan kuat. Banyak sebenarnya, banyak pilihan. Cuman tinggal kita milihnya aja. Kita lebih suka apa nih? Kita lebih suka warna, bentuk atau apa gitu kan. Itu jadi ada beberapa pilihan. Jadi lebih enak. Iya, benar-benar Kang. Ini juga kita harus terima kasih kan sama sesepuh yang awal anggur. Sekarang udah beredar banyak kan anggur impor masuk ke kita, dan kita bisa tanam, terus juga kita bisa langsung merasakan buahnya, petik. Nah, cuman yang jadi catatan adalah di balik perawatan. Kadang kita selalu lupa cara merawatnya. Menanam gampang, merawat yang susah. Iya. Ya kan? Menanam tinggal tanam beres. Nah, merawatnya ini yang paling yang susah. Ah, perlu ada ini. Ya udahlah, nggak usah inilah, tanam aja dulu anggur. Tanam anggur. Ya, jadi intinya teman-teman yang pemula terutama ataupun yang baru mau mencoba menanam, coba aja dulu tanam. Nanti masalah perawatan kan sekarang banyak media sosial ya, mungkin bisa dipelajari, ataupun kalau daerahnya berdekatan dengan teman-teman patas bisa langsung aja dihubungi aja ya Kang ya. Bisa konsultasi, bisa dengan duta anggur ataupun lewat konsultasi sebenarnya, sharing. Ngobrol lah ya, gitu. Kalau konsultasi ibaratnya kita merasa lebih gimana ya, padahal sama-sama belajar ya intinya lah. Jadi nanti ada ilmu dari teman-teman, kita pun saling lah sharing gitu. Oke, tuh udah hebat lah pokoknya tanaman di Pak Haji ini lumayan. Nanti kalau misalnya udah tumbuh bagus lah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya vlog saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman penghobi yang berdekatan dengan kebun Pak Haji Cahyani ya, yang ada di Banjarsari, mungkin bisa langsung datang ke sini ya kalau penasaran. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.